Oke, kita akan mulai sekarang biar nanti teman-temannya mungkin menyusul joinnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita hari ini bisa berjumpa lagi. Masih membahas tentang persiapan untuk KSN di cabang IPA. Dan khusus dengan saya, Kak Wawan, adalah tentang biologinya. Nah, besok dengan Kak Elvani itu fisikanya. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa soal yang ada di Quizizz, dan hari ini kita hanya melanjutkan dari pembahasan soal yang sudah dikerjakan. Yang kemarin belum mengerjakan tidak apa-apa, nanti bisa saya berikan lagi linknya, bisa mencobanya sendiri, tapi hari ini kita akan bahas lagi soal tersebut. Kita melanjutkan hingga selesai. Oke, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Dan mudah-mudahan hari ini kita diberi kelancaran dari awal sampai akhir. Dan juga kita juga diberi kesehatan selalu. Dan juga kita harus berdoa juga mudah-mudahan seluruh keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga berdoanya adalah mudah-mudahan KSN nanti kalian bisa berbicara banyak atau berprestasi di KSN nanti. Oke, tenang, berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Oke, di sini ada 4 siswa. Oke, saya coba sapa satu persatu. Saya mau dari Evi Caroline. Apa kabar Evi? Sehat? Sehat, Kak. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu. Oke, terima kasih Evi. Iya. Ini ada Keisha Salsabila. Gimana kabarnya Keisha? Keisha? Yang berespon. Oke. Nasila Astin, bagaimana kabarnya? Kamu kelas berapa Nasila? Alhamdulillah baik, Kak. Aku kelas 9. Oh, kelas 9. Safira? Kamu kelas 7 ya? Gimana kabar Safira? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Baru kelas 7. Nah, ini 2 tahun ini kamu bisa persiapan matang. Mudah-mudahan di 2 tahun tersebut kamu bisa mengikutinya. Bahkan tahun depan mungkin bisa. Ada Muhammad Wildan Rukiah. Selamat bergabung Wildan. Gimana kabar Wildan? Ya, Pak. Wildan, kamu laki-laki perempuan? Laki-laki atau perempuan Wildan? Oke. Yang merespon. Oke, kita mulai saja materinya. Sekali lagi kita melanjutkan pembahasan soal yang minggu lalu. Dan kalian bisa melakukan screenshot untuk materi yang kamu anggap penting. Dan nanti ada materi-materi pengayaan yang akan saya kirim melalui grup, yang silakan kamu pelajari dan cari tahu sendiri. Sekali lagi, yang kamu temukan sendiri itu akan lebih berharga buat kamu. Oke, izin share screen. Saya akan share screen presentasinya yang berisi soal minggu lalu. Oke, minggu lalu kita terakhir sampai ke bagian soal tentang saraf. Ini kemarin. Ini yang terakhir kita pelajari minggu lalu ada di saraf. Nah, kemarin kalau tidak salah ada beberapa yang ikut, yang saya ingat. Oke, yang kemarin ikut, masih ingat nggak apa jawabannya? Jadi ada bagian atau ada jenis sel neuron. Sel neuron ini nama lain untuk sel saraf yang berfungsi mengantarkan rangsangan dari alat indera ke otak. Nah, kira-kira sel saraf dengan fungsi tersebut namanya apa? Ada yang ingat kemarin namanya apa? Halo? Namanya apa kemarin? Sensorik bukan, Kak?
mengantarkan rangsang dari indera ke otak sensorik. Iya, benar sekali. Pintar sekali. Nah, ini pembahasannya. Sekali lagi, sensorik itu dari indera ke otak. Kalau motorik dari otak atau pusat saraf ke gerak. Kalau konektor itu penghubungnya. Oke, ini kemarin kita sudah sampai sini. Nah, soal selanjutnya masih tentang sel saraf. Komunikasi antar seluruh sel tubuh dapat berlangsung dengan adanya peran. Nah, kira-kira kalau seluruh tubuh kita itu terkoneksi, itu gara-gara apa? Ada yang tahu? Gara-gara apa? Gara-gara apa? Apa tebak jawabannya apa? Hormon, neurotransmitter, prostaglandin, atau reseptor? Nah, untuk bagian dari yang namanya sel saraf, itu saling terhubung, itu dikarenakan ada yang namanya cairan yang namanya cairan neurotransmitter, transmission. Nah, kalau kamu trans, itu berarti dia menghubungkan. Kalau Transjakarta, nah, ini kali ini neurotransmitter. Neuro artinya syaraf atau bagian dari sistem saraf kita. Nah, transmitter ini transmisi. Nah, inilah yang menyebabkan kita dapat terhubung. Kamu bisa mendengar suara saya karena di dalam tubuh kamu ada neurotransmitter yang menyalurkan rangsangan dari telinga ke bagian otak. Nah, kalau hormon ini yang dihasilkan oleh kelenjar. Nah, dia banyak jenis-jenis hormon. Ada kelenjar tiroid, ada kelenjar hipofisis, ada adrenalin. Nah, ini jadi dia dihasilkan oleh kelenjar. Dia berfungsi sebagai metabolisme tubuh atau di peran hormon masing-masing itu banyak. Prostaglandin ini sejenis hormon, mirip hormon, dan dia berperan dalam metabolisme. Nah, kalau reseptor ini penerima rangsang. Penerima rangsang. Siapa penerima rangsangnya? Yang menerima rangsang kita adalah alat indera. Jadi alat indera dari manusia, ada kulit, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada pengecap. Nah, di situ dia sebagai reseptor, penangkap atau penerima rangsang. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang bagian-bagian sel saraf, mudah-mudahan masih ingat. Dimulai dari yang namanya ada neurit, ada badan sel, ada inti sel, ada akson. Nah, itu bagian-bagian dari sel saraf. Sekali lagi, dalam saraf itu ada namanya neurotransmitter sebagai penghubung. Nah, soal selanjutnya. Ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Di situ ada makhluk hidup yang jenisnya heterotrof. Ada yang tahu apa itu heterotrof? Apa yang heterotrof? Kan kemarin ada yang namanya autotrof, ada yang namanya heterotrof. Apa itu heterotrof? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu heterotrof? Kemarin makhluk hidup itu ada dua, ada yang namanya autotrof, ada heterotrof. Nah, autotrof itu bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah, kalau heterotrof, ini dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Jadi dia tidak bisa
menghasilkan makan sendiri, maka dia membutuhkan dari makhluk hidup lain. Ini makhluk hidup di sini ciri-cirinya heterotrof. Kemudian dia hidup di daerah yang lembab. Tubuhnya tersusun atas benang-benang halus atau yang namanya hifa. Dan berkembangnya umumnya dengan spora. Ayo tebak kira-kira apa? Kira-kira ciri-ciri makhluk hidup apa dia? Apakah monera, fungi, animalia, plantae? Ada yang tahu? Halo, ada yang mau menjawab? Oke, saya tanya deh. Tebak-tebakan aja tadi. Coba. Evi Caroline, tebakan kamu apa? Kayaknya fungi deh, Kak. Fungi itu apa? Jamur. Jamur. Ya, benar sekali. Yang di sini ciri-cirinya adalah jamur. Kenapa? Tadi itu ciri-cirinya. Dia berkembang biak umumnya dengan spora, memiliki benang halus, kemudian hidup di daerah yang lembab, dan dia heterotrof. Kenapa? Karena tidak mempunyai kloroplas atau klorofil. Jadi di sini dia yang tepat adalah fungi, atau kamu kenalnya sebagai jamur. Kalau plantae, apa plantae? Ada yang tahu plantae? Bahasa Inggris plant. Plant ini adalah untuk kingdom tanaman. Animalia ini animal, udah jelas hewan. Monera. Ada yang tahu monera? Monera ini adalah hewan bersel satu. Nah, biasanya dikenalnya sebagai bakteri, walaupun tidak semua bakteri. Kalau saya contohkan, dia ada yang namanya Eubacteria dan ada yang namanya Archaebacteria. Nah, lebih gampang diingatnya bakteri aja. Bakteri. Ini contohnya bakteri. Jadi ini adalah ciri-ciri dari fungi. Karena dia berkembang biaknya dengan spora, memiliki benang-benang halus, dan hidup di dalam lembab. Oke, bagus sekali. Silakan di screenshot boleh. Nah, ini kingdom kamu harus hafal, ada monera, plantae, ada fungi, animalia, ada apa lagi yang belum? Ingat nggak? Ada kingdom apa lagi? Ada kingdom apa lagi? Ada yang tahu? Kalau yang ada pakai 7 kingdom, ada tadi selain ini ada protista, kemudian ada namanya tadi Archaebacteria, ada Eubacteria, fungi. Nah, ini nanti bisa kamu pelajari lagi. Kalau tidak salah pernah saya kirim slide PowerPoint-nya. Oke. Soal selanjutnya, saya pikir ini tadi sudah. Nah, kita masuk ke sistem pernapasan. Di sini ada soal yaitu pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dalam sistem pernapasan terjadi pada bagian nomor berapa? Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu satu persatu. Kira-kira nomor-nomor tersebut apa namanya ya? Coba. Safira, kira-kira nomor 1 apa namanya? Safira? Ada yang tahu nomor 1 ini apa namanya? Ayo, ada yang tahu? Safira? Nomor 1 sama 2 bukan? Bukan? Enggak, yang saya tanya, 1 itu apa namanya? 1 apa namanya? Alveolus. Apa? Yang 1 alveolus. Yang 1 gambarnya kelihatan kan? Nah, gambarnya di sini ini panjang seperti saluran. Nah, ini yang disebutnya adalah
trakea. Atau Kak, itu B bukan? apa? Jawabannya yang? Jawaban B. Kalau jawabannya tempat pertukaran itu adanya di yang namanya alveolus. Alveolus. Alveolus itu ada di nomor 4. Ini alveolus. Yang seperti anggur-anggur ini. Dan pertukaran ini juga dipengaruhi oleh nomor 6. Karena ini adalah pembuluh darah. Pembuluh darah kapiler yang dia nanti dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksidanya berperan. Perannya apa? Nah, darah yang ada dalam pembuluh darah nanti akan menyerap oksigen. Jadi dia dalam darah itu ada yang namanya Hb, ada namanya Hb atau hemoglobin. Nah, Hb ini dialah yang akan menyerap oksigen, yang akan membentuk yang namanya HbO2 atau hemoglobulin. Nah, di sini CO2-nya yang dalam darah akan dikeluarkan melalui paru-paru juga hingga ke hidung. Nah, jadi yang berperan itu adalah alveolus sebagai tempat pertukarannya dan juga pembuluh darah. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang D. Nah, perlu kamu ketahui bahwa nomor 1 ini trakea. Nomor 2 dan 5. Ada yang tahu 2 dan 5 ini apa? Kan kalau urutannya kan dari mulut. Maaf. Ini pernapasan. Hidung. Dari hidung. Habis dari hidung kemana? Ayo. Pernapasan manusia habis dari hidung kemana? Ke faring bukan, Kak? Kemana? Ke Faring. faring. Ya, faring. Nah, faring ini di dekat, kalau itu ada kamu tahu yang pita suara, nah itu di situ ada faring. Dan di situ juga ada namanya katup epiglotis yang bisa buka nutup sebagai persimpangan antara organ pernapasan atau nasofaring dan organ pencernaan atau orofaring. Nah, dari faring mana lagi? Laring. Nah, ya faring, laring. Nah, itu kalau itu di atas ini nih, laring. Nah, setelah dari laring baru ke kemana? Trakea. Trakea, iya trakea. Nah, trakea ini yang nomor 1. Setelah dari trakea kemana? Bronkus. Bronkus. Bronkus atau cabang bronkus dari cabangnya. Nah, bronkus baru ke bronkeolus. Sebentar. Oke. Jadi dari bronkus ke bronkeolus. Bronkeolus itu ada di nomor 3. Nah, dari bronkus baru ke yang tadi ada namanya alveolus. Alveolus. Alveo. Maaf. Lewat. Nah, di dalam alveolus inilah yang tadi terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Dan tadi prosesnya Hb-nya mengikat oksigen. Hb ini darah. Itu yang berperan pembuluh darah dan alveolus. Misalkan nanti bisa kamu perdalam kembali tentang sistem pernapasan. Dan kita kembali ke soal selanjutnya. Ini masih tentang sistem pernapasan. Saya coba screenshot dulu. Oke.
Kita lanjutkan. Jadi sekali lagi urutannya hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, alveolus. Nah, alveolus ini dibungkus di dalam atau terhubung dengan yang namanya paru-paru. Dan yang berperan sebagai filtrasi atau penyaring, ini ada di hidung, dia penyaring udara, sama di trakea, ini sebagai penyaring. Jadi kalau ada pertanyaan di mana letak penyaringan udara, ada di dua bagian, ada di hidung, ada di trakea. Oke, tadi ini sudah, sekali lagi, jadi pertukaran itu ada di alveolus. Soal selanjutnya. Nah, apa yang dimaksud dengan udara residu? Residu. Ada yang tahu? Nah, ini gampang. Kalau yang sudah sering baca atau kelas 9 pasti bisa. Apa itu udara residu? Ada yang tahu? Residu. Dalam katanya ini, residu ini artinya sisa. Sisa. Sisa ini Jawabannya artinya yang C bukan? apa jawabannya? Yang C. Yang C. Udara yang tidak dapat dikeluarkan dari paru-paru yang jumlahnya sebanyak 500 ml. Oke, iya benar. Jawabannya yang C. Jadi udara residu ini adalah udara yang tersisa atau tertinggal di paru-paru kita. Jadi walaupun kita bernapas sekencang-kencangnya, paru-paru kita tidak kosong, tetap ada udara di dalamnya. Nah, itu namanya udara residu, kurang lebih 500 ml. Oke, jadi sekali lagi udara residu sisa. Jadi tidak habis. Kalau kamu keluarin, nggak habis. Ada banyak jenis dari udara di dalam paru-paru. Nah, ini ada beberapa istilah-istilah yang harus kamu pahami. Tadi ada yang namanya residu, tadi sudah. Jadi ini yang masih tersisa. Kurang lebih sebenarnya ada 1.500. Tapi ini beda-beda, tiap orang itu beda-beda. Tergantung kapasitas dari paru-parunya sendiri. Nah, selain itu ada yang selain residu, ada yang namanya volume tidal. Nah, volume tidal ini adalah volume yang kalau kita berinspirasi, apa itu inspirasi? Inspirasi adalah proses masuknya udara. Jadi kalau kita menarik napas, itu namanya inspirasi, ataupun ekspirasi. Ekspirasi ini saat kita mengeluarkan napas atau menghembuskan napas. Nah, kalau kita bernapas normal, nah itu namanya udara yang keluar masuk itu namanya volume tidal. Nah, kurang lebih 500 ml. Tapi yang keluar itu cuma 300, nah yang 1.500-nya itu masih tersisa. Dan selain ada volume tidal, ada namanya volume cadangan inspirasi atau namanya volume komplementer atau udara komplementer. Ini udara yang tidak dapat dihisap, udara yang dihisap lebih kuat setelah volume tidal. Jadi kalau kamu napas biasa, kemudian kamu narik napas kencang, napas biasa, terus napas kencang. Nah, ini namanya adalah volume komplementer atau volume cadangan inspirasi. Nah, kurang lebih 1.500 ml. Jadi ini kalau kamu habis napas biasa, terus kamu narik napas, itu namanya volume cadangan inspirasi. Nah, selanjutnya ada namanya volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi ini dia adalah kalau yang dikeluarkan setelah pernapasan normal. Sama kayak tadi, kalau kamu napas biasa, kamu keluarin napas lagi. Bukan ngeluarin ingus ya, bukan. Nah, di situ udara yang keluar itu volumenya kurang lebih 1.500 ml. Nah, itu namanya volume cadangan ekspirasi. Atau disebutnya udara suplementer, bukan, tapi suplementer itu salah. Dan
Tadi ada volume residu udara sisa. Nah, ada juga yang namanya kapasitas paru-paru. Ada namanya kapasitas inspirasi. Jadi ini bernapas, mengambil napasnya. Jadi ini saat volume tidal atau kita bernapas biasa, ditambah dengan saat kita menapas kuat, atau ditambah dengan volume cadangan inspirasi. Jadi kalau ditambahkan, misalnya volume tidal di sini 500, misalnya 500, ditambah volume cadangan inspirasi misalnya 1.500, maka kapasitas inspirasi kita adalah 2.000 ml. Misalnya di soal yang angka yang ini. Selain kapasitas inspirasi, ada namanya kapasitas vital. Apa sih kapasitas vital? Nah, ini adalah jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan dari paru-paru setelah terlebih dahulu mengisi atau bernapas maksimum. Jadi ini adalah vitalnya. Jadi udara maksimum yang dikeluarkan paru-paru setelah terlebih dahulu mengisi atau berinspirasi secara maksimum. Nah, jadi kalau ngambil napas, buang napas, nah itu namanya kapasitas vital. Tapi dengan maksimum. Nah, menghitungnya adalah volume cadangan inspirasi ditambah volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi. Jadi misalnya di sini volume cadangan inspirasinya ini 1.500. Volume tidalnya 500. Kemudian volume cadangan ekspirasinya 1.500 juga. Nah, berarti totalnya adalah kapasitas vital paru-paru kita 4.500 ml. Nah, selain ada kapasitas vital, ada namanya kapasitas total. Jadi ini adalah volume maksimumnya. Jadi seluruh paru-paru kita itu maksimumnya menampung berapa? Nah, di sini rumusnya adalah volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi, ekspirasi, dan volume residu. Jadi kalau kita gunakan angka-angka yang tadi, volume tidal itu 500, cadangan inspirasi itu 1.500, ekspirasi 1.500, nah, volume residu itu 1.500. Dikurang lebih totalnya adalah berapa totalnya? Ada yang tahu? $1.500, 1.500, 1.500. Ini 4.500. Ditambah dengan, maaf, tambah tidalnya 500, berarti kurang lebih 500 ml. Tapi ini berbeda-beda, nanti tergantung di soalnya. Nanti di soal biasanya diketahui. Volume tidalnya berapa, VCI-nya berapa, atau terkadang juga dalam bentuk spirogram. Nanti saya beritahu apa itu spirogram. Jadi spirogram itu seperti grafik tentang pernapasan. Jadi ada grafik yang berisi pernapasan dari manusia. Nah, nanti saya akan berikan materi yang ini. Jadi bisa kamu baca kembali. Jadi sekali lagi ada kapasitas vital, ada total. Jadi kalau vital itu kalau kita bernapas dan membuang napas secara maksimum. Nah, kalau total ini keseluruhan. Total keseluruhan. Dia di bedanya ditambahkan dengan volume residu. Jadi sisanya juga dihitung. Oke, coba kita ke selanjutnya. Kita ke soal selanjutnya. Nah, ini ada volume tidal 500, suplementer 1.500,
udara komplementer 1.500 dan udara residu 1.500 ml. Kira-kira berapa kapasitas vitalnya? Ada yang tahu berapa kapasitas vitalnya? Ayo, coba mulai dihitung. Berapa? 3.500 bukan? 3.500. Iya, benar sekali. Tadi ingat kapasitas vital itu adalah PCI, PCA, maaf, PCE ditambah VT. Atau tadi kalau sebutan yang lain, udara suplementer ini adalah PCE komplementer PCI. Jadi rumusnya VCE atau kalau di sini ada suplementer ditambah VCI, tadi kan ada tuh rumusnya. Atau di sini ada komplementer ditambah dengan volume tidal. Nah, benar. Jadi semuanya ada 3.500. Bisa di soal begitu. Nah, selain dengan angka ini, kadang-kadang ada yang berupa namanya spirogram. Jadi spirogram ini kayak grafik. Misalnya kayak gini nih. Grafiknya coba saya gambar. Misalnya grafiknya seperti ini. Nah, di sini ada isinya. Isinya ini adalah dari pernapasan manusia. Misalnya gini. Dia suka ada yang begini. Kadang-kadang di soal KSN ada juga. Nah, yang volume tidal itu yang ini. Ini biasanya di tengah-tengah. Nah, ini tapi isinya angka. Ini angka. Ini misalnya 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, dan seterusnya. Nah, kalau yang bawah, ini dari sini ke sini nih. Nah, bedain ya tulisnya. Kalau yang dari bawah ke sini, itu yang namanya tadi residu. Sekali lagi yang bawah ini dari sini ke sini, ini namanya residu. Dan kalau dari bagian sini sampai ke bawah ke residu, tadi namanya adalah PCE, karena ekspirasi, jadi keluar. Kalau ekspirasi kan dia paru-parunya mengecil, maka dia turun. Nah, kalau yang tengah-tengah ini yang namanya adalah volume tidal atau udara tidal. Nah, kalau yang dari volume tidal ke atas, ini saat mengambil napas, ini namanya adalah VCI. Nah, kalau kapasitas vital, tadi ini dari sini ke sini. Ini kapasitas vital. Tapi kalau total, keseluruhan sampai ke residu. Nah, biasanya kadang-kadang ada soal seperti juga. Ada yang berupa spirogram. Ini namanya spirogram. Nah, kamu harus tahu bahwa kalau yang ke bawah itu namanya volume residu. Nah, tinggal dibaca nanti angkanya berapa. Oke, sekali lagi. Silakan nanti dibaca lagi. Silakan cari informasi lain. Karena materinya panjang. Nah, ini biasanya berupa spirogram. Pernah ada soal KSN yang berupa spirogram, kamu disuruh mencari berapa volumenya. Nah, kamu bisa memahami dari makna spirogram tersebut. Kamu bisa bacanya. Oh, rupanya di sini yang tengah-tengah ini, oh cuma 500 atau 700. Nah, itu bisa beda-beda. Oke, tentang pernapasan, sampai sini ada yang mau tanyakan? Sekali lagi,
dalam belajar harus jujur. Kuncinya itu, mau belajar apa aja harus jujur. Kalau memang ada yang kurang dimengerti, ya silakan bertanya. Oke, kalau tidak, kita lanjutkan. Bahas kalian screenshot sendiri. Lagi tadi namanya spirogram. Jadi jangan heran kalau nanti di kelas 12, kamu bakal ketemu lagi. Spirogram itu bakal kamu temukannya di kelas 12. Oke, soal selanjutnya. Jadi tadi ini jawabannya 3.500. Soal selanjutnya. Ini virus yang menyebabkan COVID-19, ini memiliki beberapa antigen yang diketahui termasuk nukleokapsid fosfoprotein dan spike glycoprotein. Nah, rapid test antigen dapat mengungkap bila seorang saat ini sedang terinfeksi patogen seperti virus SARS-CoV-2 dilihat dari lonjakan protein yang ditemukan pada permukaan SARS-CoV-2. Nah, rapid test antigen dilakukan dengan mengambil sampel dari hidung dan tenggorokan. Karena virus yang menyebabkan COVID-19 menyerang alat pernapasan, yang mana kira-kira? Pernah di tes antigen? Pernah kan? Itu yang hidungnya dicolok-colok. Itu namanya rapid test antigen. Nah, di situ dia menyentuh, alat tesnya menyentuh bagian rongga, kalau kita rongga hidung, rata-rata rongga hidung. Nah, kenapa? Rupanya karena virus itu menyerang alat pernapasan yang mana? Yang C. Jadi virus COVID-19 itu menyerangnya rongga mulut, sinus, dan tenggorokan. Walaupun kalau sudah positif, semuanya ini bakalan terkena. Tapi kalau serangan awal yang di rapid test ini, dia karena menyerang, kenapa di tesnya di rongga hidung dan mulut? Karena memang menyerangnya di rongga mulut, sinus, dan tenggorokan. Nah, sinus ini yang biasanya disodok-sodok. Yang kalau di tes dicolok. Kalau bahasa saya dicolok. Nah, mudah-mudahan kita semua dilindungi dari virus ini karena ini masih ada. Walaupun sekarang sudah mulai agak longgar, tapi tetap masih ada. Oke, soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya. Nah, ini sudah masuk ke yang namanya sistem ekskresi. Nah, soalnya yaitu bagian-bagian nefron. Nefron ini ada bagian dalam ginjal. Ada tubulus contortus proximal, lengkung Henle ascendens, ada lengkung Henle descendens, dan tubulus contortus distal. Kira-kira bagian yang terlibat dalam proses reabsorpsi yang mana? Nah, kalau kelas 9 sudah tahu apa itu reabsorpsi. Tadi siapa kelas 9 ya? Apa itu reabsorpsi? Ada yang tahu? Tadi siapa yang kelas 9? Saya lupa. Oke, siapa tadi saya masalah. Apa itu reabsorpsi? Jadi di dalam proses pembentukan urin itu ada namanya reabsorpsi. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba pelajari dulu. Ada pengayaan materinya. Nah, maaf. Terlihat nggak screenshot saya? Maaf, share screen saya yang baru ini kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, ada sistem ekskresi kan? Ada kan? Nah, ya. Nah, jadi ini ada pengayaan materi sedikit, karena materi kelas 8 ini belum sampai sini kalau nggak salah. Sistem ekskresi itu adalah pengeluaran zat sisa dari metabolisme tubuh yang sudah tidak bermanfaat. Jadi ekskresi itu zat sisa yang sudah tidak bermanfaat. Nah,
Ada 4 organ dari sistem ekskresi kita. Ada yang pertama ada ginjal. Ginjal itu menghasilkan urin. Yang mana ginjal? Nah ini, ginjal itu ada 2. Ini ginjal. Ada sepasang, makanya untung ada 2. Karena ginjal ini gampang rusak. Kalau satu rusak, masih bisa satu lagi, tapi fungsinya sudah tidak berjalan dengan normal. Ini ginjal. Ada kulit. Nah, ini kulit. Kamu tahu kan bahwa kulit itu menghasilkan keringat. Jadi keringat itu hasil dari metabolisme tubuh. Pembakaran di situ. Hasilnya berupa keringat. Karena di kulit itu ada namanya kelenjar keringat. Kemudian ada namanya paru-paru. Ini kamu tahu, paru-paru. Sama, paru-paru ada 2. Ya, jadi paru-paru ini selain sebagai sistem respirasi atau pernapasan juga sebagai sistem ekskresi karena dia mengeluarkan apa yang dikeluarkan yaitu karbon dioksida dan juga uap air. Nah, itu lagi sistem ekskresi kita ada alatnya yaitu namanya hati atau hepar. Hati ini mengeluarkan zat empedu atau cairan empedu yang digunakan biasanya untuk sistem pencernaan. Nah, tapi nanti itu dibuang. Jadi ini adalah organ kita. Kalau saya biasanya gampang mengingatnya dengan kupahat ginjal. Kupahat ginjal. Kulit, paru, hati, ginjal. Ini selanjutnya ekskresi ini itu kadang-kadang mirip-mirip istilahnya dengan ada yang namanya defekasi dan juga ada yang namanya sekresi. Nah, kalau sekresi ini adalah pengeluaran zat oleh kelenjar, jadi dia berbeda. Sekali lagi, ada ekskresi itu pengeluaran zat sisa, ada yang namanya sekresi atau pengeluaran zat oleh kelenjar dan dia digunakan oleh tubuh. Nah, seperti kamu ada air mata, tuh kan itu berguna, itu kelenjar, air liur atau kelenjar saliva itu juga dihasilkan oleh kelenjar dan itu namanya sekresi. Dan ada juga yang namanya defekasi. Defekasi ini, nah itu gambar kamu tahu lah. Itu pengeluaran sisa pencernaan. Namanya defekasi. Jadi BAB itu bukan ekskresi tapi defekasi. Dan air liur itu bukan sekresi, maaf, bukan ekskresi tapi sekresi. Itu kadang-kadang tertukar. Nah, sekarang kita satu persatu. Nah, ini ginjal tadi. Ginjal ini sekali lagi ada 2 dan dia fungsinya banyak. Salah satunya menyaring darah, kemudian tadi alat ekskresi, kemudian pengatur kadar gula. Nah, ini yang penting, kadar gula juga diatur dalam ginjal. Kenapa? Karena proses penyaringannya nanti berperan tuh dalam membuang atau mengatur kadar gulanya. Ini ginjal. Nah, ginjal itu ada sepasang. Nah, kalau urutan dari sistem urineria atau sistem kencing kita itu dimulai dari ginjal. Dari ginjal. Jadi pertama diproduksi di ginjal, urin kita, kencing kita di ginjal. Nah, dari ginjal kemudian turun ke ureter. Ini saluran, ke selang dia. Selang ureter. Kemudian masuk ke bladder atau ini bahasa Inggris, yang kalau dalam bahasa Indonesia kantung kemih. Nah, kalau kantung kemihnya penuh, maka kita bisa merasakan pengen ke kamar mandi, pengen pipis. Dia meresponnya dengan merangsangnya ke otak. Jadi, oh pengen pipis. Nah, ini ditanda bahwa kantong kemihnya penuh. Dan terakhir keluar melalui uretra. Nah,
ginjal sendiri itu ada beberapa bagian. Kalau dibelah dia ada yang namanya korteks. Ini kulit, itu namanya korteks. Ada yang namanya medula di bagian di dalamnya. Nah, ada yang namanya pelvis. Nah, saya biasanya menyebutnya KMP. Korteks, medula, pelvis. Korteks yang luar, medula yang ada dalam, pelvis ini ruangannya di tengah-tengah. Bagian ginjal. Nah, tadi soal yang tadi itu ada nefron. Nefron itu ada di bagian dari medula. Jadi di sini medula ini kalau dibelah itu banyak terdapat nefron. Nah, kalau misalnya ginjal ini dibelah, tadi saya bilang banyak nefron. Nah, di nefron inilah yang nanti berperan dalam proses pembentukan urin. Ini nefron. Bentuknya kalau dibelah strukturnya lumayan rumit dan dia isinya kalau saya bilang kayak semacam banyak selang-selang kecil. Nah, selang-selang ini dia namanya tubulus. Tub. Kalau dalam bahasa Indonesia tabung-tabung panjang, tubulus. Nah, lebih banyak. Nah, prosesnya adalah kalau pembentukan urin, pertama darahnya masuk ke bagian yang namanya glomerulus. Nah, di glomerulus ini ada namanya badan Malpighi. Nah, dia berperan sebagai penyaring. Kalau setelah disaring, nanti darahnya dikeluarkan lagi ke pembuluh darah. Dan penyaringannya tadi bakal terus mengalir melalui yang namanya tubulus contortus proximal, atau saya biasanya lebih mudahnya menyingkatnya dengan TKP. Kemudian terus ini sisa tadi penyaringan ke lengkung Henle. Tadi ada ascendis dan descendis, jadi dua bagian lengkungnya. Kemudian sisa tadi bakal terus melaju hingga ke TKD atau tubulus contortus distal. Nah, selanjutnya dikeluarkan ke yang namanya tubulus collectivus, kolektif, pengumpul. Nah, ini dikumpulkan di sini. Jadi ini banyak nih cabangnya, kalau digambar, kalau di aslinya banyak. Nah, kumpulkan di saluran ini. Barulah yang namanya urin itu dikeluarkan. Melalui yang tadi namanya adalah ureter. Ureter. Kalau uretra, terakhir. Kalau yang dari ginjal ini ureter. Nah, kemudian tadi ada proses pembentukan ginjal, pembentukan urin. Tadi ada 3, filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi ini adalah proses penyaringan. Filter, ingat, filtrasi. Penyaringan. Jadi darah yang masuk disaring. Nah, tempatnya ada di yang namanya glomerulus. Dari absorpsi, ini adalah reabsorpsi. Artinya adalah penyerapan kembali. Jadi kalau ada zat yang masih bisa diambil, diserap lagi. Nah, tempatnya ada di yang namanya tubulus contortus proxima.
ada namanya augmentasi. Nah, ini adalah penambahan zat sisa. Jadi kalau ada zat yang masih bisa dibuang, akan dibuang melalui urin. Adanya di TKD. Ada TKP, ada TKD. Nah, kalau TKP ini tempatnya reabsorpsi. Kalau TKD ini adalah tempatnya augmentasi. Oke, sampai sini mau tanyakan? Oke. Nah, di bagian filtrasi, reabsorpsi augmentasi, ini dia menghasilkan urin yang berbeda-beda. Jadi urinnya beda-beda. Kalau di bagian filtrasi, itu hasilnya adalah berupa urin yang namanya urin primer. Karena di situ banyak mengandung glukosa, kemudian proteinnya sedikit, garamnya sedikit, ada natrium, ada kalium, dan asam amino. Nah, yang disaring itu apa? Pertama sel darah, ada trombosit, dan juga ada beberapa protein. Jadi sekali lagi, filtrasi itu urin primer. Kalau reabsorpsi, itu hasilnya berupa urin sekunder. Nah, zat yang direabsorpsi itu atau yang tadi diserap kembali ada makanan, ada garam-garam anorganik, air, protein, glukosa, dan vitamin. Nah, kalau augmentasi ini udah urin yang akan dibuang. Kandungannya ada air, urea, dan juga ada ion hidrogen. Sekali lagi, dia tempatnya di tubulus contortus distal. Baru nanti diteruskan ke tubulus collectivus hingga menuju ke ureter, dari ureter ke kantung kemih. Nah, dari penjelasan tadi, kira-kira tempat reabsorpsi yang mana? Masih ingat? Ayo, apa jawabannya? Reabsorpsi? Kesia. Nah, ini kelas 7. Coba Kesia, tadi reabsorpsi adanya di mana tempatnya? Reabsorpsi. Kira-kira ada di mana? Yang B bukan, Kak? Yang B. B. 1 dan 2. Tadi kalau filtrasi tadi tempatnya di mana? Ada di Soalnya nggak kelihatan. Oh, kelihatan, maaf. Bentar, kita kembali lagi. Kelihatan nggak? Enggak, Kak. Enggak. Coba saya stop share dulu, kemudian saya masuk lagi ke slide yang tadi. Sekarang kelihatan? Kelihatan. Oke, tadi reabsorpsi. Artinya penyerapan kembali. Tempatnya di mana? Nah, proses pembentukan urin ada 3 kan? Ada filtrasi atau sebutnya F, ada R, ada A. Ini kalau saya gampang ingat ini, FRA. F-nya filtrasi, R-nya reabsorpsi, A-nya adalah augmentasi. Filtrasi ini penyaringan, tadi tempatnya di glomerulus atau di badan Malpighi.
dan hasilnya adalah berupa urin primer. Nah, reabsorpsi, nah ini pertanyaan, reabsorpsi itu adanya di tubulus contortus proxima atau TKP. Hasilnya berupa urin sekunder. Nah, augmentasi ini penambahan kembali adanya di tubulus contortus distal. Dan dia ada berupa urin yang sebenarnya. Jadi apa jawabannya? Apa jawabannya? Yang A. Di tubulus contortus proxima. Langkung Henle dia tidak. Dia bagian kecil langkung Henle, dia untuk mencegah urinnya berbalik arah. Nah, kalau dilihat langkung Henle, dia ini tadi kecil gambarnya. Untuk mencegah agar urinnya ini berbalik arah. Sehingga ke belakang lagi, itu mundur lagi. Nah, jadi langkung Henle ini tidak. Kalau TKD ini tempatnya augmentasi, TKP ini baru, dia tempatnya reabsorpsi. Ini perlu kamu ingat, ada FRA, filtrasi, reabsorpsi, augmentasi. F itu ada di glomerulus, R-nya ada di TKP, A-nya ada di TKD. TKP, TKD. Oke, tentangnya ada yang ditanyakan? Kira-kira? Tentang sistem ekskresi? Jadi ingat ya, BAB itu bukan ekskresi, tapi defekasi. Ada yang mau tanyakan? Ini jelas? Oke, kalau diam saya anggapnya jelas. Itulah kalau kelas online begitu ribetnya. Jadi sekali lagi harus jujur. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini tentang uji makanan. Ada seorang siswa melakukan uji bahan makanan pada makanan A. Saat bahan makanan A ditetesi lugol, hasil reaksinya berwarna kuning. Nah, ketika diuji menggunakan Fehling A dan B, hasil reaksinya berwarna merah bata. Kemudian, kalau diuji dengan reagen biuret, hasil reaksinya berwarna ungu. Kira-kira berdasarkan hasil percobaan tersebut, makanan A itu mengandung apa? Nah, untuk uji makanan, saya punya singkatan, biar kamu mudah menghafalnya. Ada singkatannya, ini singkatan dari omega, ada namanya gua, benci, karena lu, ini singkatan saya atau singkatan omega, jadi silakan. Kalau mau bikin singkatan sendiri silakan. Tapi saya gampang menghafalnya nih. Gua benci karena lu protes bicara. Gua benci karena lu protes bicara sambil lempar kertas. Jadi biar teman kamu yang nyuekin kamu, nah di kelas kamu lemparin kertas. Kalau nanti tatap muka bisa tuh. Teman kamu diem-dieman, nggak ketemu. Nah, kamu lemparin kertas. Nah, ini, nose ini. Gua benci karena lu protes bicara sambil lempar kertas. Nah, ini singkatan.
Gunya ini adalah untuk gula atau glukosa. Gula itu namanya glukosa. Nah, kalau ingin menguji glukosa atau gula, kamu bisa menggunakan yang namanya Benedict. Benedict. Atau bisa juga tadi menggunakan Fehling. Nah, kalau makanan ditetesin Benedict atau Fehling, nanti dia berubah warna menjadi warna merah bata. Jadi hasilnya warnanya, jadi makanannya akan berubah menjadi warna merah bata. Atau dia cenderungnya orange. Semakin orange atau semakin gelap warna merah batanya, maka itu menandakan bahwa makanan tersebut banyak mengandung gula. Jadi gua benci kalau glukosa pakai Benedict. Hasilnya warnanya merah bata. Kalau ini karbohidrat. Atau nama lainnya adalah amilum. Nah, kalau ingin menguji apakah makanan tersebut mengandung amilum atau tidak, dia menggunakan yang namanya Lugol. Jadi tetesin Lugol, nanti dia berubah warna. Warnanya akan berubah menjadi warna biru. Nah, semakin biru, maka itu kadar amilumnya semakin tinggi. Jadi gua benci glukosa Benedict karena lu karbohidrat Lugol. Ada protes bicara. Protein. Kalau protein mengujinya dengan yang namanya biuret. Jadi kalau pengen uji protein menggunakan biuret dan warnanya akan berubah menjadi warna ungu. Semakin ungu, ini ungu bukan ya? Ini ungu kayaknya nih, mana ini ungu nih. Semakin ungu, maka dia semakin banyak proteinnya. Dan terakhir ada lempar kertas. Kalau ingin menguji lemak, menggunakan kertas yang transparan. Jadi misalnya ada warna putih, atau tisu itu kan kertas. Nah, kalau ditetesin lemak, atau kamu bungkus makanan yang mengandung lemak, dia akan berubah menjadi transparan atau berbekasnya seperti bening. Nah, ini cara mudah menghafalnya. Gua benci karena lu protes bicara sambil lempar kertas. Gua benci karena lu. Nah, untuk warnanya biar mudah mengingatnya juga, may be you know, maybe you know, may-nya merah, B-nya biru, U-nya ungu, know-nya kamu tahu nggak? Nah, nggak tahu warnanya karena bentuknya atau warnanya transparan. Ini, gua benci karena lu protes bicara sambil lempar kertas. Berarti kita cek sekarang. Tadi uji makanannya diuji dengan tetesin Lugol. Hasilnya warnanya kuning. Nabila Dwi Prasti Setiadi, lengkap saya manggil ya. Kira-kira ini mengandung apa kalau ditetesin Lugol? Nabila.
Ayo, kira-kira kalau tetesin Lugol dia mau menguji apa? Atau saya tanya lagi, misalnya adalah, nah, Evi Caroline, Evi, kalau pakai Lugol pengen nguji apa? Karbohidrat. 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 Kira-kira makanan yang A itu mengandung karbohidrat atau tidak? Enggak, Kenapa? karena kalau dia mengandung karbohidrat, hasil reaksinya berwarna kuning, tapi di makanan A hasil reaksinya berwarna biru. Kebalik ya, Kak? Balik. Atau Ya, warna jadi biru. ya terbalik. Jadi reaksinya harusnya warnanya biru, Ya, tapi di makanan tersebut rupanya warnanya kuning. kuning. Ya, bagus sekali. Yang penting udah tahu. Oh, rupanya buat itu. Berarti dia tidak mengandung karbohidrat. Hidrat. Maaf, terima kasih Evi. Coba saya tanya lagi. Yang lainnya. Nasla Astin. Nasla. Iya, Itu Kak. kan diuji pakai Fehling. Fehling itu untuk menguji apa? Fehling itu untuk menguji apa? Apa? Glukosa. Glukosa. Jadi makanan A tersebut mengandung glukosa atau tidak? Mengandung glukosa. Kenapa? Karena reaksinya berwarna merah bata. Karena reaksinya berwarna merah bata. Iya benar, pintar. Berarti glukosa ada. Tadi amilum ini nggak ada nih, glukosa protein nggak ada. Protein belum tahu. Protein itu diuji tadi dengan menggunakan biuret. Nah, hasilnya warnanya ungu. Wah, benar, biuret warnanya ungu. Berarti dia mengandung juga protein. Oke, jadi benar jawabannya adalah yang C, glukosa dan protein. Kenapa nggak mengandung karbohidrat atau amilum? Karena tadi reaksinya saat ditetesi Lugol itu warnanya adalah warna kuning. Oke, tentang pengujian ini namanya tes Regen test. Sama kamu bakal temunya nanti di kelas 12 juga kalau nggak salah. Di kelas 12 biologi ketemunya itu. Tapi kalau di saat normal di kelas 8 ini terkadang dipelajari. Bahkan di kelas 9 biasanya kalau dulu ada ujian praktek, ini biasanya kamu disuruh bawa betadine untuk menguji makanan. Oke, mudah-mudahan kalau sudah kamu screenshot atau kalau kamu tulis, ingat notes-nya, gue benci karena lu protes bicara sambil lempar kertas. Warnanya merah bata, biru, ungu, dan transparan. Jadi kalau lemak itu transparan. Oke, kita lanjut ya. Soal selanjutnya. Nah, ketika Ani makan ikan, enzim yang berfungsi mengubah protein ikan menjadi pepton merupakan pencernaan kimiawi yang terjadi di mana? Jadi ada enzim yang mengubah protein menjadi pepton. Jawabannya apa? Lambung bukan, Kak? Di mana? Di lambung. Lambung. Iya, pintar sekali, di lambung. Di lambung itu ada enzim apa aja? Masih ingat? Pernah saya singgung? HCl. Oh ya, HCl, renin, pepton, renin dan pepsin. Oh, pepsin, Pak. Iya, pepsin. Nah, kalau pepsin ini, ya tadi ini nih tugasnya. Mengubah protein menjadi pepton. Singkatannya kemarin ada, ingat di lambung itu ada HP renin. HP reni. HCl, renin, pepsin, renin. HCl-nya sebagai pembunuh bakteri, reninnya pencerna susu, pepsinnya tadi mengubah protein menjadi pepton. Kalau di pankreas, ini nanti terhubung dengan enzimnya. Ada yang tahu pankreas enzimnya apa aja? Kalau singkatan saya di pankreas itu ada namanya tali. Ada yang tahu apa tali?
Jadi kalau di lambung ada HP reni, di pankreas ada tali. T-nya tripsin, A-nya amilase, Li-nya lipase. Tripsin sama ini mengubah tadi protein menjadi asam amino. Amilase ini mengubah tadi dari karbohidrat menjadi gula atau mencerna amilum. Ingat ada P-nya tuh, ada pepsin, ada tripsin sama-sama protein. Amilase ini amilum, mengubah amilum menjadi glukosa. Lipase ini mencerna lemak. Dari asam lemak menjadi gliserol. Tadi dihubungkan dengan amilum. Jadi ini tentang protein menjadi asam amino. Kalau di wadah usus besar ini sebagai pengatur kadar air. Kalau mulut ini saluran masuknya. Di makanan masuk itu melalui mulut. Sekali lagi di lambung ada HP reni, di pankreas ada tali. Dan kamu sudah di luar kepala. Jadi kalau ada pertanyaan ke enzim apa, bisa kamu jawab dengan mudah. Soal selanjutnya. Nah, tadi jika kita minum susu, maka protein yang ada di dalam susu akan dicerna di mana? Ada yang tahu jawabannya apa? Tadi protein di mana tadi cernanya? Ayo, jadi di mana dicernanya? Yo. Tadi protein. Saya tanya deh, apa yang saya ya? Yang saya tanya, tadi diem aja siapa ya? Yang nggak ada keluar suaranya. Nah, ada Syafira Andriastiwi. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ada yang mencerna protein. Nah, kalau protein tadi dicerna di mana aja? Syafira? Atau Nabila deh? Atau siapa aja yang tahu kira-kira protein ini dicerna di mana? Di esofagus cerna nggak? Tidak. Lambung? Iya. Tadi oleh enzim yang namanya pepsin. Tadi ada protein renin. Nah, khususnya adalah renin. Ini yang mencerna protein susu. Tapi kan di susu itu bukan cuma protein kasein doang. Ada protein yang lain. Kalau renin ini dia mencerna kasein, memang kasein ini banyak terdapat di susu, menjadi kasenogen. Nah, mulut tidak mencerna protein, dia hanya biasanya mencerna secara mekanika dan juga kimiawinya menggunakan enzim petialin yang mengubah dari karbohidrat atau amilum menjadi glukosa. Usus halus ini iya. Nanti tadi enzim yang namanya lipase, enzim yang namanya tripsin bakal terhubung juga ke usus halus. Jadi yang benar ini adalah yang C. Jadi ada dua tempat yang mencerna protein susu kita, ada di lambung dan bagian usus halus. Oke, saya lanjutkan. Soal selanjutnya. Nah, ini tentang penyakit sistem pencernaan. Ada namanya EDO. EDO itu mengalami gangguan pencernaan berupa rasa nyeri
pada perut, tapi tidak muntah. Nah, gangguan yang dialami Edo itu disebabkan apa? Kolik, ulkus, konstipasi, atau appendicitis. Tebak-tebakan. Nabila, kira-kira jawabannya apa? Tebak-tebakan. Oke, kita coba satu-satu. Ada appendicitis. Appendicitis ini kalau kamu mungkin tahunya adalah penyakit usus buntu atau radang pada appendix. Appendix itu usus buntu dan dia radang. Gejalanya sakit pada bagian perut, bagian bawah, sampai tidak tertahankan. Kalau konstipasi, ini nama lainnya kalau kamu mungkin tahu, sembelit. Jadi BAB-nya keras, susah. Sembelit. Ulkus, ini radang pada usus. Jadi ususnya luka. Kolik, nah ini baru nyeri. Dia nyeri pada perut. Biasanya banyak menimpa bayi, kolik. Jadi ini jawabannya adalah yang A. Kolik. Kalau ulkus, radang usus, gejala nyeri juga, tapi dia lebih cenderung bukan nyeri, tapi sakit. Nah, ada penyakit yang lain, ada yang namanya diarea, mungkin kamu udah sering dengar. Ada diare, ada usus buntu, ada konstipasi, ulkus, ada mah. Ini penyakit-penyakit yang menyerang pada sistem pencernaan. Termasuk juga sariawan, karena sariawan kan menyerang mulut. Sekali lagi tadi yang ini jawabannya yang A, kolik. Soal selanjutnya, ini pencemaran lingkungan akibat membuang sampah sembarangan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, salah satu usaha untuk menanggulangi masalah tersebut adalah dengan cara apa jawabannya? Yang paling baik yang mana? Ini sangat mudah sekali. B, Kak. Halo, jawabannya apa? Gampang. Apa Safira? Safira jawabannya apa? B. Yang B. Iya, benar sekali. Mengolah sampah organik menjadi kompos. Ini cara yang paling baik untuk menanggulangi sampah. Nah, tentunya sebelum mengolah ini, kamu juga atau di rumah tangga juga perlu yang namanya memilah. Jadi budaya ini yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kita harus biasakan memilah sampah. Mana yang sampah organik dan mana yang sampah anorganik. Anorganiknya kita daur ulang, atau kita buang, organiknya kita ubah kembali. Salah satunya diubah menjadi kompos. Bisa terapkan di rumah tuh. Oke, soal selanjutnya. Nah, organel sel. Nah, ini organel sel yang berperan sebagai alat transportasi. Yang mana? Coba di slide selanjutnya, sebelum saya beritahu jawabannya, ada penjelasannya. Nih. Jawabannya yang itu kan, Kak. Apa? Yang C. Jawabannya yang C bukan? Coba, apa yang C apa ya? Retikulum itu apa kali itu? Endoplasma. Iya, benar sekali. Retikulum endoplasma. Dia berperan sebagai transportasi. Nah, ini penjelasannya. Kalau ribosom itu menyintesis protein, artinya mengolah protein kembali menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau lebih makromolekul dari proteinnya. Kemudian retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini atau RE, saya biasanya ada RE halus, ada RE kasar, tapi dua-duanya memiliki peran yang saling berhubungan, yaitu menyintesis protein dan transportasi.
Kemudian ada namanya badan Golgi. Dia memproses protein sehingga banyak pada sel sekretori. Jadi biar proteinnya ini banyak terdapat di kelenjar-kelenjar sehingga kelenjarnya bisa bekerja. Kemudian ada lisosom. Ini sebagai pencernaan makromolekular. Jadi sel juga mengalami pencernaan. Dan pencernaannya yang berperan adalah yang namanya lisosom. Kemudian ada namanya mitokondria. Nah, mitokondria ini dia berperan sebagai alat respirasi atau pernapasan sehingga untuk menghasilkan energi yang berupa ATP. Kemudian ada namanya plastida. Plastida ini adalah tempat terdapatnya kloroplas. Nah, kalau kloroplas kamu tahu bahwa dia tempat klorofil sehingga dia mampu membuat makanan sendiri. Itu dimiliki oleh tumbuhan. Dan kalau leukoplast ini adalah tempat cadangan makanan. Dan ada yang namanya vakuola. Vakuola ini fungsinya adalah selain sebagai tempat cadangan makanan, dia juga pengatur tekanan turgor sel. Sehingga sel tersebut bentuknya tetap seperti sedia kala. Jadi tadi jawabannya adalah yang retikulum endoplasma. Benar, dia transportasi RE. Oke, soal selanjutnya. Nah, ini saya ngacak. Hantaran listrik yang berlangsung di sepanjang akson melibatkan ion berikut. Nah, kecuali ion apa? Oh ya, ion itu apa sih? Ada yang tahu ion itu apa? Ion itu adalah Pocari Sweat. Oh bukan, saya ngomongin merek jadi bukan. Bukan, ion itu bukannya Pocari, bukan. Tapi ion ini adalah pengertiannya adalah atom yang memiliki muatan listrik. Nah, makanya dalam tubuh kita itu ada listriknya. Namanya biolistrik. Di dalam tubuh kita ada beberapa ion. Nah, kalau kemarin saya bilang ini misalnya ada sel saraf. Ini gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau kemarin kamu dengar ini namanya adalah dendrit. Di bagian ujung namanya dendrit. Kemudian bagian sini namanya adalah badan sel. Di bagian tengahnya ada yang namanya inti sel. Ini dendrit. Badan sel. Dan di sini ada yang namanya akson. Nah, di akson ini dia yang meneruskan rangsangan dari satu neuron ke neuron lainnya. Dan dia berlangsung sangat cepat. Jadi menyambungnya dihubungkan oleh namanya akson. Nah, listrik yang di dalam akson ini bisa terhantar dipengaruhi oleh beberapa ion. Ada ion kalium, kemudian ion klor, dan ion Na+, sodium. Nah, yang tidak berperan adalah yang B. Nah, kalau ion K+, Cl-, dan Na+ ini dia berperan sehingga hantaran listrik itu bisa terjadi. Jadi bisa nyambung itu gara-gara ada ion ini. Salah satunya gara-gara ada K+, Cl-, dan Na. Dan antara satu neuron dengan ini nyambung nanti dia nih. Nanti nyambung lagi.
terus ke bagian neuron-neuron lainnya atau sel saraf lainnya. Hubungannya ini nih, ini namanya adalah membentuk hubungan yang namanya sinapsis. Jadi dia berhubungan, bersentuhan, terus-menerus, tersambung seperti kabel hingga menyampai ke saraf pusat ataupun kembali lagi ke bagian gerak otot. Jadi kalau yang ini jawabannya adalah yang kalsium atau Ca2+. Ini sel saraf. Kayaknya nanti diketemunya di kelas 12 juga di sama. Oke. Sampai sini yang menanyakan? Enggak ada, Kak. Sudah? Satu soal lagi deh. Tadi kan kita lewat 5 menit tadi. Satu soal lagi. Soal terakhir. Nah ini. Terakhir. Ini percobaan fotosintesis. Itu ada yang membuktikan bahwa pada tahap perubahan karbon dioksida menjadi glukosa itu berlangsung tanpa bantuan cahaya matahari. Nah, kira-kira ini percobaan apa namanya? Percobaan apa? Apakah Blackman, Hill, Ingenhousz, atau Sachs? Nah, untuk menjawabnya kita coba. Apa? Blackman bukan? Iya benar, Blackman. Dari namanya kamu tahu Blackman, artinya kan kalau dalam bahasa Indonesia ini orang hitam. Nah, hitam itu kan gelap, maka dia tanpa bantuan cahaya matahari. Itu kalau saya gampang menghafal gitu. Oh, Blackman ini yang reaksi gelap. Jadi dia dulu mengemukakan bahwa dalam proses fotosintesis itu ada yang namanya reaksi gelap. Nah, reaksi gelap ini terjadi tanpa bantuan sinar matahari, ya, namanya juga gelap. Dan dulu dikemukakan oleh yang namanya Blackman. Dan pada reaksi gelap ini yang terjadi adalah CO2 nanti akan bergabung dengan H dan O nanti yang akan membentuk yang namanya glukosa atau ini. Jadi CO2-nya akan digabung dengan H dan O sehingga membentuk yang namanya glukosa. Ada yang namanya Hill. Kalau Hill ini dulu dia mengemukakan tentang reaksi terang. Ya, ada pengayaan materi, saya lupa. Ada pengayaan materinya, reaksi terang. Dia ada reaksi gelap, reaksi terang. Kalau reaksi terang, ini dia memecahkan yang tadinya air, dipecah menjadi H dan O. Oke, ada pengayaannya. Ada materinya, sekilas sebentar saja. Kelihatan nggak? Bisa terlihat nggak share screen saya yang materi tentang fotosintesis ini? Kelihatan, Kak. Ada nggak? Kelihatan. Oke. Jadi ini namanya fotosintesis. Ingat, fotosintesis bukan terjadi cuma di darat, cuma juga terjadi di perairan. Baik itu di air tawar dan juga di air laut. Yang tadi ini reaksi Hill, reaksi terang. Jadi dengan bantuan cahaya matahari memecah dari H2O atau air dipecah menjadi H dan O. Jadi ini reaksi terang.
Nah, tadi ini adalah reaksi gelap atau black man. Nah, di black man ini dia mengemukakan bahwa terjadi proses fiksasi, yaitu karbon dioksida membentuk glukosa. Kemudian ada namanya juga ada percobaan yang namanya percobaan Ingenhousz. Nah, ini Ingenhousz namanya. Dan dia membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Jadi ingat, Ingenhousz itu kesimpulannya adalah dia fotosintesis menghasilkan oksigen. Nah, biasanya percobaannya dalam menggunakan tabung, terus digunakan hidrila. Nah, kemudian dari hidrila itu rupanya muncul gelembung-gelembung. Kemudian rupanya gelembung tersebut adalah berupa oksigen. Dan terakhir ada percobaan Sachs. Sachs ini dia mengemukakan bahwa hasil fotosintesis menghasilkan amilum. Dan dia tadi memanfaatkan Lugol sebagai indikatornya. Jadi pertama daunnya itu diambil, kemudian ada bagian daun yang ditutupi oleh selotip, kemudian dibakar atau direbus di atas api, kemudian daun tersebut dilarutkan ke alkohol. Nah, setelah itu baru ke tetesan Lugol atau ditetesi Lugol, nanti berubah warnanya. Dia yang tetesi Lugol itu akan membentuk, tadi warna apa? Gua benci karena lu. Dia akan membentuk warna biru. Nah, dari situ rupanya hasil fotosintesis menghasilkan amilum. Nah, kenapa di situ perlu dilarutkan ke alkohol? Nah, di situ tujuannya adalah untuk melarutkan klorofil. Nah, kalau yang dipanaskan di dalam air yang mendidih, itu untuk mematikan sel. Kalau di lakban atau di selotip itu untuk memisahkan bagian dari daun tersebut. Nah, jadi ini percobaan Sachs. Ada lagi, ada namanya percobaan Engelmann. Nah, di sini dia mengemukakan bahwa fotosintesis itu menghasilkan oksigen, dan dia juga mengemukakan bahwa cahaya nila dan merah itu merupakan spektrum warna yang paling baik. Makanya yang paling baik itu adalah sinar matahari, karena mengandung spektrum warna tersebut. Dan satu lagi adalah percobaan Priestley. Jadi dia mengemukakan bahwa tumbuhan hijau itu mampu mengeluarkan oksigen ke atmosfer. Nah, ini beberapa percobaan, nanti saya akan kirimkan filenya. Jadi tadi, untuk yang tadi adalah benar, black man. Oke, sudah 14.39 rupanya, sudah lewat 4 menit. Terakhir, ada yang ingin mau disampaikan atau ditanyakan? Halo, apa ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Oke. Gimana? Nggak ada nih, yakin? Nah, nanti lewat grup WA-nya akan saya kirimkan lagi link quiziznya. Jadi silakan kamu kerjakan lagi dengan yang telah kamu ketahui di 2 pertemuan sebelumnya. Oke, kalau memang nggak tanyakan, kita akan akhiri. Coba saya minta tolong hidupkan kameranya sebentar, katanya untuk dokumentasi atau untuk absensi. Saya minta tolong untuk hidupkan kamera sebentar aja. Saya ingin lihat wajah-wajah cantik dan gantengnya. Oh, saya yang paling ganteng rupanya di sini. Oke guys, dibuka yuk. Silakan Kak Rima. Iya, makasih ya Kak. Bentar Kak, aku mau absen dulu yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Tapi masih cantikan aku ya. Yain Dek, aja. jangan senyum-senyum. Oke, aku pakai handphone, jadi ada beberapa slide ya. Ditahan aja, oke? 1, 2, 3, cek. Bentar. Slide kedua. Keisha, kamu nggak ngebuka? Keisha, tes. Suaraku nyampe nggak ke Keisha? Oke. Dengar,
Iya, kamu nggak dibuka nih. Boleh sambil angkat tangan biar kompak. Angkat tangan. Boleh sambil tunjukkan jempolnya. Ah, mantap. Oke, 1, 2, 3, cekrek. Oke, sip Kak. Udah aku balikin lagi ke kakak. Oke, terima kasih Kak Rima. Oke, Iya, cukup sama-sama, untuk Kak. pertemuan hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti setelah ini saya akan kirimkan materi-materi pengayaan yang tadi untuk kamu pelajari lebih lanjut. Dan mudah-mudahan kamu tidak puas. Kenapa tidak puas? Karena kalau tidak puas, kamu bakal menggali lebih dalam. Kalau kamu sudah puas, kamu berhenti. Tapi kalau belum puas, kamu pasti menggali lebih dalam. Karena sekali lagi, yang kamu temukan sendiri itu lebih berharga dibanding yang diberikan. Atau dalam teorinya nama teori inquiry, penemuan. Kalau menemukan sendiri itu lebih mendalam, lebih melekat. Oke, lebih enak itu kamu menggali sendiri. Oke, cukup untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita akan insya Allah berjumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, kita tutup saja hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah, bersyukur. Dan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, selamat jumpa.